Cinta Pertama Sang CEO. Bab 242. 1. Ayah, Ibu, apa benar, Alana adalah adik kembarku? Tanyanya lirih. Suara nyaris tak terdengar. Iya, Nak. Sekarang ayah mau jemput dan membawanya pulang ke rumah kita. Kita yang akan melindungi dan merawatnya, jawab Bara. Alea langsung mendekat dan memeluk kedua orang tuanya. Kamar itu pun dipenuhi isak tangis. Ayah, cepat bawa pulang Alana. Dia sakit, Ayah. Dia mengidap talasemia dan aku sudah lihat rekam medisnya. Apa maksudmu, Nak? Alana sakit parah. Iya, Ayah. Aku pernah ketemu Alana di rumah sakit. Rekam medisnya jatuh dan aku gak sengaja membacanya. Dia bilang itu bukan miliknya. Jadi, aku diam-diam minta papanya Sasi untuk cari tahu di rumah sakit. Dokter yang menangani Alana temannya kakak dan dia membenarkan tentang itu. Bara terdiam. Dadanya semakin terasa sesak. Tetapi, bersamaan dengan itu ia merasakan amarah yang meledak-ledak di dadanya. Apa Arvin tahu kalau Alana sakit dan malah terus menyakitinya? 2. Ya Allah. Alana. Air mata yang mengalir semakin tak terbendung. Bara merasakan dadanya sesak tak tertahan. Putrinya yang selama ini terpisah darinya ternyata hidup lebih berat dari yang ia bayangkan. Pantas saja dia sering mimisan, wajahnya pucat dan beberapa kali pingsan. Dia bilang hanya kelelahan. Semakin besar rasa bersalah yang merasuk ke hati. Namun, Bara tak memiliki banyak waktu untuk menyesali segalanya. Ia harus bergerak cepat untuk mencari putrinya. Cepat cari Alana, Mas. Dia sendirian di luar sana dan ada orang jahat yang mau menyakitinya. Mia terisak di pelukan suaminya. Iya, aku akan pergi sekarang. Tolong tenang di rumah. Bara melirik Alea. Tetaplah di rumah menemani ibumu. Jangan kemana-mana. Iya, Ayah. Bara segera bangkit. Sebelum keluar rumah ia sempat berterima kasih kepada buaya. Di halaman rumah Yo sedang berbicara dengan Boy. Keduanya terlihat serius. Ayah, Om Yo sudah ceritakan semua. Iya, bro. Ternyata Alana itu, Bara tak sanggup melanjutkan. Setiap kali teringat Alana, dadanya sesak dan ia tidak tahan untuk tidak menangis. Sebenarnya, pertama kali melihat Alana, aku memang merasa dia mirip dengan Alea. Aku pikir semua hanya kebetulan. Tapi ternyata, Bara mengangguk pelan. Aku sudah hubungi Brian tapi dia tidak tahu di mana Arvin. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mendatangi rumahnya dan menyebar orang-orang kita untuk mencari ke tempat yang memungkinkan. Jangan sampai sesuatu yang buruk terjadi pada Alana, Papa Rio sambil menggenggam ponselnya dan memberi arahan anak buahnya. Kita jalan sekarang. Ayo, jangan menunda. Demi memudahkan pencarian, mereka berpencar. Yo dan Bara menuju rumah Arvin, sedangkan Boy meminta bantuan Brian untuk mencari ke tempat lain. Sepanjang jalan pikiran Bara terbang jauh. Meraba di mana keberadaan putrinya. Tak butuh waktu lama mereka tiba di rumah kontrakan Arvin. Namun, rumah sederhana itu tampak sepi, pintu dan pagar tertutup rapat. Tak ada tanda keberadaan siapapun di rumah itu. Rumahnya kosong. Ucap Yo sesaat setelah memeriksa. Bara terdiam sejenak. Buaya tadi bilang, bahwa kemarin Alana sempat meminta alamat rumah lama orang tua angkatnya. Apa jangan-jangan dia ada di sana? Bisa jadi. Kita ke sana sekarang. Tanpa mengulur waktu, Yo segera menuju rumah yang dimaksud Bara. 3. Sebuah rumah tua yang telah lama kosong. Namun, meskipun tak berpenghuni, rumah itu dalam keadaan bersih. Seperti sering dibersihkan dan dirawat. Bahkan tak ada debu layaknya rumah kosong pada umumnya. Tak ada kesulitan apapun saat Yo dan Bara memasuki rumah itu.
Gerbang dan pintu utama dalam keadaan tak terkunci. Sepertinya seseorang baru saja masuk kemari. Apa mungkin Alana? Tebak Yo. Ya, mungkin dia mendapatkan surat perjanjian itu di rumah ini. Bara mengedarkan pandangan ke setiap sudut rumah luas dan megah itu. Alana, apa kamu di sini, nak? Ayah kemari mau menjemputmu. Alana. Bara melangkah cepat, menyusuri ruangan demi ruangan. Mulai dari lantai bawah sampai lantai atas ia periksa, tetapi tak ada tanda keberadaan putrinya di rumah itu. Ia tampak frustrasi, hampir menangis. Berharap menemukan Alana di salah satu sudut rumah itu dan segera membawanya pulang. Berharap dirinya belum terlambat. Ya Allah, di manakah anakku? Kemana bajingan itu membawanya? Bara menggeram, dinding kokoh rumah itu pun menjadi objek pelampiasan amarahnya, hingga tulang jarinya tampak terkelupas dan berdarah. Tenanglah, Bara. Aku mengerti kemarahanmu, tapi kita harus tetap tenang. Kita pasti menemukan anakmu. Bara berdiri lemas, menarik napas dalam-dalam dan bersandar di dinding. Sementara Yo melirik beberapa ruangan yang ada di lantai bawah, tersisa beberapa ruangan lagi yang belum mereka periksa. Ia lantas mendekat ke salah satu ruangan yang pintunya terbuka setengah. Ruangan itu menyerupai ruang baca dengan beberapa rak dipenuhi buku. Kelopak mata Yo berkerut penuh selidik melihat beberapa laci meja tampak keluar, seperti baru dibuka oleh seseorang secara berantakan dan tidak ditutup lagi. Sepertinya ada yang baru masuk ke ruangan ini, ucapnya sambil melangkah menelusuri ruangan itu. Melihat-lihat laci meja yang terbuka. Sementara Bara berdiri tak jauh dari Yo. Hendak menuju sudut lain di ruangan itu, namun tiba-tiba langkahnya terhenti saat kakinya menginjak sesuatu. Sontak saja bola matanya membulat saat melihat ke arah lantai dan menemukan botol obat yang tutupnya terbuka dan sebagian isinya berhamburan keluar. Obat semacam ini, maka mungkin ia tidak tahu. Obat yang sama seperti yang pernah ia berikan kepada Mia untuk menggugurkan kandungannya. Arvin, kalau terjadi sesuatu terhadap anakku, tidak akan kuampuni dia. Pekik suara Bara menggema di ruangan itu. Ada amarah, rasa sakit dan penyesalan yang menyatu dalam hati. La kembali terisak. Bayang-bayang Mia saat ia memintanya meminum pil terasa nyata. Mungkin, Alana juga merasakan ketakutan yang sama. Aku menjaga anakku yang satunya, agar dia tidak menelan akibat dosaku di masa lalu, tapi justru anakku yang lain yang mendapatkannya. Alana, maafkan ayahmu ini, nak. Di sisi lain, Arvin masih termenung di dalam mobil, di tepi danau untuk menenangkan diri. Tatapannya kosong, ada air. 4. Mata yang menggenang di bola matanya. Menghembus napas panjang, ia melirik ke arah berkas milik ayahnya yang ia rampas dari Alana tadi. Berkas itu sama sekali belum ia baca secara saksama. Setelah mampu menenangkan hatinya, ia meraih map tersebut. Tangannya membuka lembar demi lembar dan membaca satu persatu. Kening Arvin berkerut membaca salah satu surat wasiat yang tertulis untuk Axel dan Alexa. Dengan ini saya menunjuk Adrian Wijaksana sebagai wali amanah untuk mengelola harta peninggalan saya untuk sementara waktu. Wali amanah ini akan bertanggung jawab untuk mengelola harta tersebut dengan baik dan bijaksana, serta memastikan bahwa harta tersebut tidak disalahgunakan. Seluruh harta peninggalan saya akan jatuh ke tangan anak kandung saya, yaitu Axel Erlangga Wiratama dan Alexa Amora Wiratama saat telah siap untuk mengelola seluruh harta peninggalan saya, dalam hal ini berusia minimal 25 tahun. Arvin terdiam. Pikirannya membedah setiap kata yang tertera dalam surat wasiat. Ia lantas membuka halaman berikutnya. Namun, apabila terjadi sesuatu yang tidak wajar terhadap kedua anak kandung saya, maupun wali amanah yang telah saya tunjuk,
seperti kematian tidak wajar atau kehilangan kemampuan untuk mengelola harta, maka harta peninggalan saya tersebut akan dihibahkan seluruhnya untuk anak-anak yatim di bawah naungan badan amal yang sudah saya lampirkan di lembar berikutnya. Demikian surat wasiat ini saya buat secara sadar dan tidak dalam tekanan siapapun. Saya menyatakan bahwa surat wasiat ini adalah sah dan tidak dapat diubah atau dibatalkan. Kedua alis tebal Arvin berkerut membaca kata demi kata yang tertuang dalam surat wasiat yang ditandatangani langsung oleh ayah kandungnya itu. Namun ada sesuatu yang aneh yang ia temukan. Kalau memang ayahnya Alana mau menguasai harta itu, kenapa dia tidak musnahkan saja surat wasiat ini dan semua akan selesai? Bukankah surat ini tersimpan di rumahnya? Kenapa harus disembunyikan? Kenapa tidak dihancurkan saja? Maka harta warisan itu dengan mudah akan jatuh ke tangannya. Arvin termenung. Bukankah dengan menyimpan surat wasiat ini, sama saja dia sedang melindungi posisiku? Tersadar dari lamunan, Arvin meletakkan kembali berkas tersebut. Kemudian melaju cepat menuju gedung kantor untuk menyerahkan dokumen itu kepada Hilman. Mungkin, pamannya itu memiliki penjelasan lebih. Begitu memasuki gedung kantor, ia langsung disambut oleh beberapa staf dan menuju lift khusus untuk menuju ruangan direktur. Om Hilman ada. Seorang sekretaris langsung berdiri menyambut. Ada, Pak. Tapi, lagi ada tamu dan berpesan agar tidak diganggu. Ucapan sang sekretaris tak ia indahkan. Arvin melewati wanita itu begitu saja tanpa peduli apapun. Saat membuka pintu sedikit, langkah kakinya terhenti. Suara Hilman terdengar menyusup di antara celah pintu. Namun, bisa terdengar jelas di telinganya. Lenyapkan Alana. Dia berbahaya untuk kita. Kalau sampai Arvin tahu kalau ayahnya Alana yang 5. Melindunginya selama ini, tamat riwayat kita. Ark. Seharusnya kita lenyapkan anak itu bersama ayahnya. Arvin membeku. Matanya seketika menjurus tajam kepada Hilman yang belum menyadari keberadaannya. 6. Andai Adrian tidak menolak saat aku memintanya memusnahkan surat wasiat itu, mungkin sekarang semuanya lebih mudah. Dia bodoh karena terlalu jujur, padahal dengan tawaranku dia bisa mendapatkan setengah dari harta warisan Axel dan Alexa. Hilman mendengkus kasar. Matanya menjurus tajam kepada sosok lelaki yang duduk di hadapannya. Dan seharusnya sejak awal aku lenyapkan Alana bersama ayahnya. Aku tidak menyangka kalau tikus kecil itu bisa menjadi penghalang besar. Bahkan, dia sempat menjebak Axel untuk menikahinya. Untung saja aku berhasil menghasut Axel sampai membencinya. Lebih buruknya lagi sekarang Alana hamil anaknya Axel. Kalau aku tidak gerak cepat dan melenyapkan anak dalam kandungannya, semua rencanaku bisa berantakan. Arvin membeku di ambang pintu. Map di tangannya ia genggam erat. Kemudian perlahan melangkah mundur. Ternyata, orang yang ia percaya tidak sebaik yang dipikirkan. Bayang-bayang Alana seketika muncul di ingatan. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana gadis itu secara agresif mendekatinya. Menjebaknya untuk menikah. Alana. Rahang lelaki itu mengetat. Ingin langsung menangkap basah Hilman, namun urung mengingat betapa licinnya Hilman. Lelaki itu terlalu licik dan ia harus menggunakan cara licik juga untuk menghadapinya. Setidaknya, ia harus mengumpulkan bukti kejahatannya untuk bisa menyeretnya ke penjara. Satu hal yang menjadi pertanyaan di benak Arvin, bukankah Hilman adalah saudara ayah kandungnya? Lalu, mengapa ia tega melenyapkan saudaranya sendiri? Lain kali saja saya menemui Om Hilman. Sekarang saya ada urusan penting, ucap Arvin kepada sang sekretaris. Berusaha untuk bersikap senormal mungkin. Wanita itu tersenyum sopan. Baik, Pak. Setelahnya, Arvin segera melangkah meninggalkan gedung kantornya. Ia duduk di mobil dan bersandar. Matanya yang semula dipenuhi amarah itu mendadak basah oleh air mata. Teringat istrinya,
Alana. Wanita yang selama ini ia sia-siakan itu ternyata bertahan dengan bertaruh nyawa. Melindunginya. Bahkan, saat ia terus menyakiti hatinya. Nikahi aku atau foto ini aku sebar ke sosmed. Jangan usir aku, izinkan aku tinggal di sini sementara. Anggap saja aku pembantu di rumah ini. Makasih karena izinin aku numpang makan dan tidur di rumah ini. Mau aku buatin bekal, Mas? Buka pintunya, aku mau masuk. Aku bisa jelaskan semuanya. Tolong dengar aku sekali ini saja. Aku akan pergi jauh, tapi tolong biarkan anakku hidup. Aku akan membawanya pergi jauh dari sini. Aku gak akan menuntut apapun atau memberitahu siapa ayahnya. 7. Arvin merasakan dadanya sesak tak terkira. Air matanya jatuh tak terbendung. Bodohnya, ia termakan hasutan Hilman untuk melenyapkan janin tak berdosa di rahim Alana, darah dagingnya sendiri. Wajah pucat dan memelas Alana saat ia memaksanya meminum obat untuk menggugurkan kandungannya itu pun terus terbayang di ingatan. Menyeretnya jauh ke dalam lubang penyesalan yang dalam. Alana. Arvin larut dalam tangis. Butuh waktu beberapa menit baginya untuk mengurai amarah dan penyesalan yang menghantam jiwanya. Setelah mampu menenangkan hati, barulah ia melajukan mobil, berharap Alana masih ada di rumah tua tempat ia meninggalkannya tadi setelah memaksanya meminum obat. Tak butuh waktu lama, Arvin telah tiba di rumah tua tersebut. Ia melangkah cepat menuju sebuah ruangan. Namun, Alana sudah tidak ada di sana, hanya ada botol obat dengan beberapa butir pil yang berserakan di lantai. Alana, kamu di mana? Matanya menyapu setiap sudut ruangan. Beranjak keluar untuk mencari. Namun, seketika langkahnya terhenti saat melihat dua lelaki berdiri dalam jarak tak begitu jauh darinya. Menatap dirinya tajam. Di mana Alana? Boy mendekat, mencengkram kerah ke meja lelaki itu. Di mana Alana? Arvin terdiam. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang apa yang membuat Boy sedemikian geram. Bahkan Brian pun terlihat marah. Tadi aku meninggalkannya di sini. Tapi, dia sudah tidak ada. Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Kamu memaksanya menggugurkan kandungannya. Apa kamu sudah gila? Hah? Anak dalam kandungan Alana itu anakkanmu. Teriakan Boy menenggema di ruangan itu. Tak ada sanggahan ataupun pembelaan diri dari Arvin, yang ada di pikirannya sekarang hanya menemukan Alana dan memohon maaf. Melihat kakaknya dikuasai amarah, Brian mencoba menenangkan, Boy memang tipe lelaki berhati lembut, sama seperti papa. Tapi, bisa berubah mengerikan di saat-saat tertentu. Kak, gak penting ngurus dia. Kita harus cari Alana sekarang, ucap Brian, menepuk bahu kakaknya. Astagfirullah, ya Allah. Boy menarik napas dalam-dalam demi mengurai amarah dalam dadanya. Apa mungkin Bu Rosi tahu di mana Alana? Alana kan kerja di toko bunganya. Kening Arvin berkerut mendengar nama itu. Bu Rosi. Toko bunga. Jangan bilang kamu gak tahu kalau selama ini Alana kerja di toko bunga milik ibunya pacarmu. Sindir Boy. Tajam. Arvin lagi-lagi dibuat membisu, bayangan seorang gadis bernama Ana dengan seragam karyawan toko bunga dengan rambut dicepol tinggi dan masker yang menutupi sebagian wajahnya itu terlintas dalam ingatan. Apa jangan-jangan Ana adalah Alana? Bagaimana bisa aku tidak mengenalinya? Arvin merasakan kemampuannya untuk berpikir lenyap seketika. Ia terpaku. Terlalu banyak hal yang berada di luar perkiraan, bahkan, saat ini ia masih bingung dengan rentetan kejadian dalam hidupnya. Tanpa mengulur waktu, ia segera beranjak keluar. Berlari cepat menuju mobilnya untuk menuju toko bunga Bu Rosi. Apa selama ini Zira juga gak tahu kalau Alana bekerja di toko bunga ibunya? Kalau memang dia tahu, kenapa? 8. Dia diam saja.
Pertanyaan itu memenuhi kepala Arvin. Mobil melesat cepat, menyalip beberapa kendaraan yang menghalangi jalannya. Arvin bahkan tak peduli dengan makian pengendara lain yang hampir ditabraknya. Tak butuh waktu lama, ia tiba di toko bunga tersebut. Secepat kilat ia melangkah memasuki ruko kecil. Baru aja masuk, ia sudah disambut oleh Zira yang terkejut dengan kedatangannya. Wanita itu mengulas senyum di wajah cantiknya. "Arvin, kamu, di mana ibumu? Aku mau bicara dengannya." Zira yang terlihat bingung itu mengerutkan dahi, sebab Arvin tiba-tiba datang dan menanyakan ibunya. "Ibuku, dia ada di dalam." Zira bangkit meninggalkan tempat duduknya, lalu mendekat ke arah Arvin. Lalu,